Militer Israel terus melancarkan serangannya ke Lebanon. Selain menyerang Lebanon, militer Israel juga menyerang Yaman dengan sasaran pejuang Houthi. Konflik antara Israel dengan pejuang Hizbullah di Lebanon semakin meningkat. Senin dini hari serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah apartemen di pusat ibu kota Beirut. Belum ada laporan resmi terkait korban dalam serangan Israel ini. Dipercaya serangan Israel memang sengaja menyasar sebuah apartemen. Kendati pihak Israel hingga kini belum memberikan komentar terkait serangan ini. Kerumunan orang dan juga ambulans serta tim SAR langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Serangan sendiri terjadi di persimpangan Kola yang merupakan pusat transportasi utama di kota Beirut. Senin pagi baru ada laporan tewasnya 3 pejuang Palestina yang tergabung dalam Front Populer untuk Pembebasan Palestina pasca serangan rudal udara Israel. Hal ini menjadi pesan yang sangat kuat yang hendak disampaikan Zionis Israel bahwa mereka akan terus menyerang pejuang Palestina yang dianggap sebagai musuh Israel dimanapun mereka berada. Serangan Israel ke pusat kota Beirut juga membuat warga Lebanon khawatir dan takut karena mereka sebelumnya tidak pernah memikirkan serangan Israel akan menyasar ibu kota Beirut, apalagi di kawasan Kola yang merupakan kawasan di pusat kota. Dalam sepekan terakhir, Israel memang terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon dengan sasaran bangunan tempat penyimpanan senjata dan infrastruktur milik pejuang Hizbullah. Israel juga kembali merilis video rekaman satelit dari serangan rudal udara mereka. Sehari sebelumnya, serangan udara Zionis Israel juga menyasar sebuah desa di sebelah timur kota Sidon. Kehancuran terlihat jelas dalam serangan ini. Tim SAR yang dibantu warga langsung bergegas ke lokasi untuk mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 105 orang tewas dalam serangan udara Zionis Israel yang terjadi hari Minggu. Di Sidon sendiri korban tewas sedikitnya tercatat 32 jiwa dan serangan terpisah di Provinsi Utara Baalbek Hermel menewaskan sedikitnya 21 orang. Pencarian para korban di Sidon juga terus berlangsung hingga Senin pagi. Di pinggiran kota Beirut, serangan yang terjadi hari Jumat lalu mengakibatkan kehancuran yang sangat dahsyat. Sejumlah bangunan hancur dan menjadi puing-puing. Dalam serangan ini pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tewas. Posisi Hassan Nasrallah sendiri untuk sementara dipegang oleh Naim Qassem sebagai penjabat pemimpin Hizbullah. Dalam siaran pers di televisi, Naim Qassem menyatakan bahwa Hizbullah telah siap untuk menghadapi serangan Israel dan berjanji akan membalas atas tewasnya Hassan Nasrallah. Korban tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sendiri kini telah mencapai lebih dari 1.000 jiwa, termasuk diantaranya 156 wanita dan 87 anak-anak. Dan korban tewas ini terjadi dalam selang waktu 2 pekan. Serangan udara Israel juga menewaskan 6 orang di kota Tirus dan 10 orang di kota Tire. Selain menimbulkan korban tewas, serangan Israel ke Lebanon juga mengakibatkan ribuan orang mengungsi ke Suriah. Di pinggiran kota Damaskus terlihat sejumlah warga Lebanon mengungsi dan tinggal sementara di kediaman para kerabat mereka di Suriah. Sejumlah tempat penampungan pengungsi juga disediakan oleh Suriah untuk membantu para pengungsi mendapatkan kamar, makanan, serta bantuan medis. Bahkan lebih dari 40 hotel di Suriah telah ambil bagian untuk menampung pengungsi Lebanon. Selain serangan ke Lebanon, Zionis Israel juga menyerang Yaman dengan sasaran pejuang Houthi. Militer Israel menyatakan serangan mereka mentargetkan pembangkit listrik dan fasilitas pelabuhan laut di kota Hodeidah. Militer Israel menyatakan serangan mereka ke Yaman adalah balasan dari serangan rudal balistik ke bandara Ben Gurion saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba. Israel sendiri menyatakan bahwa setiap tindakan yang dinilai merugikan atau mencoba merugikan Israel akan dibalas dengan serangan militer. Israel menyatakan pihaknya telah siap dengan kemampuan angkatan udara serta rudal udara yang mereka miliki. Dan khusus untuk Lebanon, pasukan serta kendaraan militer Israel seperti tank telah terlihat di Israel Utara untuk bersiap menjalani operasi serangan darat ke Lebanon. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang telah mempersiapkan pasukan dari Brigade Lapis Baja ke-188 dan Brigade Infanteri Golani.